Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Fadila, saya dokter yang bertugas di klinik hari ini. Kau boleh tahu namanya siapa? Nama anaknya siapa? Oh, Budi. Umurnya berapa ya Dek? 12 tahun. 12 tahun. Alamatnya di mana? Makassar. Kau boleh tahu pekerjaannya apa? Oh, SD. Oh, masih SD. Kalau boleh tahu keluhan utamanya datang ke sini apa ya? Sakit di buah sakar di sebelah kanan. Oh, kalau boleh tahu ini kejadiannya kapan? Kapan? Sejak tadi pagi pas bangun tidur 3 jam yang lalu. Oh, 3 jam yang lalu. Kalau boleh tahu apakah keluarganya pernah merasakan kayak gini sebelumnya? Tidak. Kalau boleh tahu sebelumnya adik sudah pernah merasakan ini sebelumnya? Tidak. Kalau boleh tahu Dek, ini kalau saya beri skala 1 sampai 10 ini sakitnya kayak gimana? Oh, 8, berarti sangat nyeri ya Dek. Kalau boleh tahu Dek, sakitnya ringan apabila Dek tidur atau duduk atau kayak gimana? Oh, sakit pada segala posisi. Kalau boleh tahu apakah Adek sudah mengonsumsi obat sebelumnya? Belum Dok. Oh, belum. Oh iya. Selanjutnya, apakah Adek pernah mengonsumsi alkohol? Oh, tidak. Apakah Adek pernah merokok? Tidak. Jadi sebentar saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Adek. Apakah Adek bersedia? Oh, bersedia ya. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemeriksaan infeksi pada flank area, yaitu melihat pada flank area apakah ada bekas operasi, memar, edem atau pendarahan pada daerah tertentu. Nah, didapatkan normal pada flank area. Pemeriksaan nyeri pada ginjal, yaitu yang pertama tangan kiri menggenggam dan tangan kanan yang bagian luar itu memukul secara gentle pada area posterior vertebrae. Lakukan pada posisi kanan dan kiri dan didapatkan dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ginjal. Yang pertama itu tangan kiri berada di bawah pinggang yang bertujuan untuk mengangkat pinggang pasien agar dapat terekspos. Terus habis itu di tangan kanan yang meraba, kemudian tangan kanan melakukan palpasi. Keadaan dalam batas normal. Nah, selanjutnya pemeriksaan pada arteri renalis, yaitu menggunakan auskultasi pada arteri renalis. Yang pertama itu menggunakan stetoskop. Terus menyimpan pada arteri renalis pasien dan mendengarkan apakah ada buih atau tidak. Oh, didapatkan dalam batas normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan infeksi pada vesika urinaria. Yang pertama itu melihat apakah ada bekas operasi atau tidak, apakah ada edem atau tidak, apakah ada scar atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada vesika urinaria, yaitu meraba vesika urinaria dari atas ke bawah, apakah ada benjolan atau tidak, didapatkan pada batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada vesika urinaria, yaitu mengetuk dari atas ke bawah. Tidak didapatkan bunyi redup, berarti dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penis. Yang pertama itu infeksi, yaitu melihat pada penis apakah ada benjolan atau apakah ada radang atau tidak. Terus yang selanjutnya itu melakukan retraksi pada preputium yang jika belum disirkumsisi ditemukan dalam batas normal. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada penis, melihat apakah ada benjolan atau tidak, dan pada area dorsum apakah ada massa atau tidak, dan pada area ventral ditemukan dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah selangkangan, apakah ada pembesaran limfa nodi atau tidak, didapatkan dalam batas normal.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada skrotum. Yang pertama itu infeksi pada skrotum, yaitu melihat apakah ada pembesaran pada skrotum kanan dan skrotum kiri, dan didapatkan ada pembesaran di sebelah kanan dan warnanya sama, dan skrotum yang sebelah kanan itu nyeri jika disentuh. Saya akan melakukan palpasi, yaitu jari telunjuk dan jari tengah itu berada di bawah, dan ibu jari itu untuk meraba apakah ada nyeri atau tidak, dan dilakukan pada skrotum sebelahnya juga. Nah, yang sebelah kanan itu ditemukan pembesaran dan nyeri jika ditekan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi pada testis. Yang pertama itu menggunakan pen light dan kertas corong. Itu menempelkan kertasnya lalu menempelkan apakah ada cairan atau tidak, dan melakukan pada sebelah kanan juga, dan tidak didapatkan cairan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada skrotum, yaitu auskultasi pada skrotum apakah terdengar suara bising atau tidak. Dan didapatkan dalam batas normal. Yang selanjutnya itu pemeriksaan rektal tuse, yaitu menggunakan sarung tangan dan menggunakan jeli pada jari telunjuk. Terus habis itu masukkan ke dalam anus sekitar 1-2 cm dan meraba apakah ada massa, hemoroid atau ada pengerasan feses. Terus selanjutnya masukkan lagi sampai ke kelenjar prostat. Itu terasa pada sulcus medianus itu didapatkan cekung, licin dan teraba pada kanan dan kiri. Terus habis itu ke polus posterior. Terus habis itu dikeluarkan secara perlahan. Terus habis itu ditemukan feses, yaitu feses dalam batas normal. Nah, untuk diagnosisnya didapatkan torsio testis di sebelah dekstra. Terus untuk diagnosis bandingnya itu ada orkitis dan epididymis akut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.